Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini kita akan membahas satu poin yang menurut saya sering sekali banyak orang Kristen ingin mencapai di titik ini. Tapi bagaimana caranya kita akan bahas. Judulnya adalah mengguncangkan hati Tuhan. Mengguncangkan hati Tuhan ini terkadang orang Kristen banyak sekali kepingin, banyak sekali menginginkan hal ini dan mencapai tujuan ini. Tapi permasalahannya, caranya bagaimana? Saya bisa pastikan ketika saya menyampaikan hal ini, kalau saya Bapak Ibu Saudara menginginkan hal duniawi untuk mengincar atau menguncangkan hati Tuhan, lebih baik tinggalkan video ini. Karena apa? Karena di sini tidak akan menjelaskan hal demikian. Hari ini kita akan bahas di kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 28, tapi kita tidak usah baca semua. Saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama mengerti perikop ini. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-28. Tapi kita akan baca di ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-5. Orang ini punya 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Ana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak Ibu Saudara, secara penulisan latar belakang, kitab 1 Samuel merupakan lanjutan dari kisah kitab Hakim-Hakim. Semuanya dimulai dari masa pergolakan di Hakim-Hakim. Jadi ketika kitab Samuel ini ditulis, ada masa peralihan dari kitab Hakim-Hakim untuk menuliskan kitab ini. Tapi permasalahannya, secara garis besar, isi dari kitab ini adalah bangsa Israel bersikeras untuk memiliki seorang raja seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mau lagi Allah menempatkan seorang hakim lagi atas mereka. 1 Samuel adalah kisah tentang hakim terakhir Israel dan nabi pertama yaitu Samuel, dan raja yang pertama yaitu Saul, dan tahun-tahun awal dari raja yang dipilih dan diurapi yaitu Daud. Dan secara garis besar Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel ini menceritakan tentang permintaan bangsa Israel untuk sebuah atau seorang pemimpin pada saat itu. Tapi secara garis besar, ayat perikop ini, bahkan 1 Samuel ini menceritakan hal demikian. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa ada satu perikop yang membuat saya suka sekali mencari kebenarannya. Kenapa sih Hana bisa mendapatkan atau menggoncangkan isi hati Allah ini sendiri? Karena di ayat yang ke-5 kita bisa baca, meskipun ia mengasihi Ana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini Allah sendiri yang menutup kandungannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, di ayat yang ke-28, Allah sendiri yang membukakan pintu kandungannya. Pertanyaannya, bagaimana Hana bisa mencapai hatinya Allah, untuk Allah merubah rencananya ketika sudah ditutupkan kandungannya, tetapi di ayat yang terakhir Tuhan buka kandungannya. Nah, hari ini bagaimana caranya? Ini ada 4 hal yang saya catat, bahwa yang pertama saya memberikan poin begini: segala aspek kehidupan kita harus diserahkan kepada Tuhan. Ayatnya terdapat di mana? Terdapat di ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Saya bisa simpulkan Bapak Saudara dengan ayat ini bahwa Penina dan Hana beserta dengan suaminya itu pergi bersama-sama setiap tahunnya untuk mempersembahkan bahkan menyembah Tuhan. Jadi di ayat yang di poin yang pertama ini, mengguncangkan hati Tuhan, saya mendapatkan remanya begini: segala aspek kehidupan kita harus diserahkan kepada Tuhan.
Segala sesuatu kalau misalnya kita rencanakan, apapun yang kita tujukan, kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, mungkin berhasil secara penglihatan manusia, tapi yakin dan percayalah ada hal-hal yang tidak kita bisa capai atau kesempurnaan yang kita bisa capai tanpa Tuhan. Dan hari ini ada beberapa hal lagi kita akan bahas mengenai menggoncangkan hati Tuhan. Kenapa si Hana bisa mendapatkan anak dan anaknya ini bisa menjadi berkat buat banyak bangsa. Dan hari ini poin yang pertama ini biar kiranya segala aspek kehidupan kita harus diserahkan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengguncangkan isi hati Tuhan? Saya melihat di ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Secara kebudayaan Bapak Ibu Saudara, pada saat itu, ketika seseorang tidak mempunyai anak, itu merupakan aib terbesar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang, aib itu misalnya anaknya itu hamil di luar nikah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Tetapi pada saat itu, ketika seseorang tidak mempunyai anak, itu merupakan aib yang menjadi omongan bagi banyak orang. Makanya di ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya, selalu dihina oleh madunya karena dia tidak memiliki anak. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana respon Hana untuk dia bisa menggoncangkan hati Tuhan ini? Kita harus tahu poinnya, Bapak Saudara. Di ayat yang ke-9 dan 12 saya mendapatkan poinnya begini, bahwa Hana berdoa dengan penuh kejujuran. Di ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya mendapatkan dalam bahasa King James Version itu mengatakan dengan bitterly, yang artinya dia berdoa secara sungguh-sungguh, yang artinya meluapkan keluh kesahnya, meluapkan permasalahannya kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, kita berdoa kepada Tuhan ini penuh kejujuran apa tidak? Ada sebuah cerita mengatakan begini mengenai kejujuran dalam meminta kepada Tuhan. Ada seorang kakak beradik, seorang nelayan. Mereka ini menggantungkan kehidupannya itu di sebuah lautan. Mereka hanya bisa mereka mendapatkan makanan, bahkan penghidupan, uang itu dari melaut, yaitu menangkap ikan. Satu ketika mereka berangkat malam-malam karena mereka seorang nelayan yang handal. Mereka berangkat pagi-pagi sekali jam 12 malam ke tengah laut. Dan singkat cerita mereka mulai memancing dan melemparkan jala. Tapi sampai pagi pun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika mereka tunggu lagi sampai jam 9 siang, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan singkat cerita, seorang kakaknya mengatakan begini, Tuhan, dia teriak di tengah laut itu, kalau misalnya Tuhan memberikan saya hari ini ikan yang banyak, percayalah, hasil dari apapun yang kami tangkap, kami berikan kepada Tuhan. Lewat apa? Persembahan buah sulung, perpuluhan, buah bungsu, buah apapun itu, saya berikan kepada Tuhan. Tiba-tiba adiknya nyeletuk, kakak, kenapa kau berdoa seperti itu? Kalau misalnya kau kasih semua buat Tuhan, kita mau makan apa ini? Kakaknya bilang, tenang adik, saya cuma tipu-tipu Tuhan itu. Saya cuma tipu-tipu Tuhan itu. Oh iyanya? Iya dong, gak mungkin saya kasih semua buat Tuhan. Dan singkat cerita, jalannya pun tertangkap banyak. Ikan itu nangkap banyak. Tiba-tiba dengan semangat sekali kakak beradik ini menangkap ikan tersebut. Dan singkat cerita, ketika ikan itu sudah mulai banyak, ada topan menghadang mereka. Dan ketika topan badai menghadang mereka, merobekkan jala mereka dan menghilangkan semua ikan mereka. Dan tidak sampai di situ, mereka kena badai juga dan kapal mereka terombang-ambing dan hancur. Dan mereka mulai hanyut di tengah lautan. Dan mereka mulai menggantungkan diri mereka kepada sisa-sisa kayu kapal mereka. Tiba-tiba mereka mulai berenang menuju ke tepian. Belum sampai di tepian, mereka sudah memijakkan kaki mereka di pasir.
Tiba-tiba mereka lihat rumah mereka dihancurkan oleh badai itu lagi. Jebret. Habis semuanya. Kemudian kakaknya duduk di tepi pasir ketika mereka sudah berhenti. Dan sudah nyampe di tepian. Dia langsung berdoa, Tuhan, masalah di laut, jangan ke bawah-bawah, di darat, kata dia. Sehingga rumah saya hancur. Pertanyaannya Bapak Saudara, bukan saya mengajarkan bahwa ketika Bapak Saudara mendapatkan berkat langsung ingat gereja. Tidak. Pertanyaannya sekarang, ketika Bapak Ibu Saudara terberkati dengan hal apapun juga, pastikan Tuhan harus paling utama dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita berdoa dan minta kepada Tuhan, hati-hati permintaan kita ini tidak menyelaraskan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita berdoa dengan penuh kejujuran, inilah yang membuat Hana dan hati Bapa sendiri melihat keluh kesahnya Hana. Terkadang kita berbohong Bapak Ibu Saudara terhadap apa yang kita minta, terlalu berkelok-kelok. Saya yakin dan percaya setiap tahunnya Hana pun menceritakan hal ini kepada Tuhan. Jadi hari ini Bapak Saudara, apapun permasalahan kita, apapun gundah gulana kita, sampaikan kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Saya yakin dan percaya Hana ini sangat jujur sekali ketika dia mengutarakan isi hatinya dan kemauannya di hadapan Tuhan. Dan hari ini Bapak Saudara, kita bisa lihat bahwa apa yang diminta oleh Hana mempengaruhi apa yang terjadi hari ini. Ketika dia tidak minta anak seperti yang dia inginkan, tidak akan ada namanya lagi Nabi Samuel yang menuntun bangsa Israel. Tidak ada. Tapi pertanyaannya, ketika dia mulai berdoa dengan Tuhan hati di hadapan Tuhan, dia mulai jujur di hadapan Tuhan, dia mendapatkan sesuatu, yaitu apa? Hati Tuhan. Yang ketiga adalah Bapak Saudara, bahwa bagaimana cara mengguncangkan hati Tuhan ini. Yang ketiga, saya mendapatkan poin di ayat yang 12 sampai yang ke-18. Mengatakan demikian di kitab 1 Samuel tadi. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah dianggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat yang ke-18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang ketiga, saya mendapatkan impresi kepada Tuhan, dari Tuhan melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengguncangkan hati Tuhan. Yang pertama, segala aspek kita, hidup kita harus serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan penuh kejujuran. Yang ketiga adalah berdoa sampai hanya Tuhan saja yang tahu kita berdoa. Terkadang kita berdoa tidak harus seperti orang-orang melihat, bahwa saya berdoa nih, bahwa saya religius sekali, bahwa saya selalu menghadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Terlalu melihat, selalu butuh penilaian orang lain. Bayangkan Bapak Saudara, seorang Hana berdoa hanya sampai Tuhan saja yang tahu dia berdoa. Sekelas imam pun tidak tahu dia berdoa. Seorang imam Eli, imam yang Tuhan percayakan, tidak dapat membedakan seseorang berdoa bahkan mabuk. Itu yang membuat seorang Hana menjadi anak atau menjadi seseorang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat apa yang dia minta. Yang ketiga ini adalah berdoa sampai hanya Tuhan saja yang tahu kita berdoa, Bapak Saudara. Pastikan hari ini di masa-masa yang sulit sekarang, apapun yang Bapak Ibu Saudara keluh kesahkan, makanya kita perjanjian baru mengatakan ini hal berdoa, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintunya, dan berdoalah di sana. Itu menandakan bahwa biarlah kita dan hanya Tuhan saja yang tahu mengenai apa yang kita minta. Jangan sampai ketika kita meminta pujian orang lain, apa yang kita minta kepada Tuhan terhalang oleh karena pujian itu.
Hari ini di kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 28 ini mengisahkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara bahwa berdoa sampai hanya Tuhan saja yang tahu kita berdoa ini mempunyai proses-proses yang panjang. Saya kena percaya proses itu melingkupi permasalahan, melingkupi segala sesuatu yang terjadi, melingkupi segala sesuatu yang tidak enak, menyakitkan, bahkan juga ada bahagia juga. Tapi proses untuk kita bisa berdoa sampai hanya Tuhan saja yang tahu kita berdoa biasanya diiringi dengan kesakitan. Makanya hari ini ketika engkau lagi sakit, ketika engkau lagi susah payah, ketika kita lagi berkeluh kesah, sulit sekali untuk menjangkau hari-hari ini. Datanglah kepada Tuhan dan keluhkan apa yang kita keluhkan hari ini. Jangan sampai orang lebih tahu aib kita daripada permintaan kita daripada Tuhan. Sampai ada pernah saya ngelihat ada sebuah salah satu tweetan di Facebook. Tuhan peluk aku sebentar buat apa? Tiba-tiba Tuhan datang ini sini kau peluk, mati kau, mati. Jadi hati-hatilah, jangan sampai aibmu ketahuan orang, yang dalam arti keluh kesahmu orang lain tahu. Buat apa? Di hari ini Hana mendapatkan kunci daripada Tuhan, yaitu adalah ketika dia berdoa, dia hanya Tuhan dan dia saja yang tahu. Yang keempat, Bapak Saudara, bagaimana mengguncangkan hati Tuhan ini? Poin keempat ini adalah poin untuk mengunci setiap poin-poin 1, 2, dan 3. Dan ini adalah poin tersulit yang akan dilakukan sebagai orang percaya. Bukan berarti tidak bisa, tetapi sulit. Yang keempat ini saya mendapatkan remanya, impresi itu di ayat 27 dan 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepada aku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Yang keempat, untuk kita bisa mengguncangkan hati Allah adalah isi doa kita harus menyelesaikan agendanya Tuhan. Jangan sampai ketika kita minta apapun yang kita inginkan kepada Tuhan, itu malah egosentris. Kalau Pak Julius Ishak Abraham selaku pembina estetik karisma selalu mengkhotbahkan begitu. Kamu harus diisi kepada heart centris, bukan egosentris. Allah sentris, bukan egosentris. Setiap semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8, khotbahnya ketika dia mengadakan seminar selalu begitu. Jadi selalu terpatri dalam pikiran dan hati saya bahwa ketika kita minta bahkan melayani Tuhan, harus Allah sentris, bukan egosentris. Pada saat pagi hari ini Bapak Saudara, di poin yang keempat ini, pastikan isi doa kita harus menyelesaikan agendanya Tuhan. Harus menyelesaikan agendanya Tuhan. Ada sebuah kisah saya melihat kisahnya ini di gereja kami di Bengkulu, di Bekol Bengkulu. Dan satu jemaat yang berdoa, Pak Pendeta waktu itu almarhum papa saya masih hidup. Dia bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan saya memiliki sebuah kendaraan roda 4 yaitu mobil. Dan siapa tahu nanti ketika saya mendapatkan mobil ini, saya bisa pakai ini buat pelayanan juga mengantar jemaat. Wih, rohani sekali. Pada saat itu papa saya berdoa, sama saya berdoa. Dan singkat cerita, jemaat ini mendapatkan apa yang dia ingin. Hari pertama, hari kedua bolehlah masuk. Tapi ketika dia sustain ke depan, mulailah tidak, jangankan untuk mobil, hadir pun ibadah saja tidak. Ini yang membuat terkadang agenda Tuhan tidak terselesaikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan, kehidupan ini susah sekali. Pertanyaannya, kita pernah tanya nggak sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai kita hanya egosentris. Sampai kita melupakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Saudara. Untuk bisa mencapai mengguncangkan hati Tuhan ini, saya kira percaya ada proses-proses yang dilalui oleh Hana. Gampang, saya pikir itu sangat sulit. Untuk terus dihantam oleh pertanyaan-pertanyaan, dihantam oleh caci makian orang-orang karena dia tidak memiliki anak. Tapi dia terus setiap tahun membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dia menyembah, dia berdoa kepada Tuhan. Dan terakhir dia menyelaraskan isi hati dia kepada isi hati Tuhan. Apakah permintaan yang dia minta ini menyelesaikan agendanya Tuhan? Kita bisa lihat Bapak Saudara di pasal-pasal berikutnya.
Samuel adalah orang yang dipakai Tuhan secara dahsyat. Jadi perhatikan, ketika kita minta apapun di hadapan Tuhan, ketika kita menjelaskan hati kita di hadapan Tuhan, percayalah apapun yang Anda minta itu akan menjadi berkat untuk orang lain. Apapun permintaan itu, mau permintaan itu mau bisnis Anda besar, jemaat Anda banyak, mau kuliah Anda bagus, tapi kalau misalnya didasari tidak untuk mempermuliakan nama Tuhan, hati-hati saja. Hati-hati saja, itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Di hari ini Bapak Saudara, biar kiranya 4 hal ini bukan menjadi poin yang hanya sekedar poin, tetapi biar kiranya kita dapat mengguncangkan hati Tuhan seperti Hana mengguncangkan itu. Kayak hari ini Bapak Saudara, ya masa-masa yang sukar sekarang, kita bisa lihat angka terpaparnya COVID-19 ini terlalu banyak, udah sampai 50.000. Mungkin setelah video ini tayang mungkin udah 50.000 lebih. Di hari ini biar kiranya apapun yang kita minta itu harus menyelesaikan agendanya Tuhan. Sekian dari saya, biar kiranya Roh Kudus mematikan yang lebih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.